Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga mampu mewujud nyatakannya konkret dalam pertobatan kami di masa prapaskah ini, dan membuat kami semakin kudus dan semakin sama dengan Engkau, Allah Bapa kami yang adalah kudus, sehingga kami dapat mencicipi keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan kelak bersatu bersama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihmu daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentulah kita pernah memiliki rasa benci, tidak suka, muak, dan bosan, jijik bahkan terhadap orang-orang tertentu. Boleh jadi dari kalangan keluarga terdekat, artinya keluarga kandung, atau keluarga yang boleh dikatakan sudah cukup jauh, bahkan bisa jadi orang yang pernah ada dengan kita, atau dekat dengan kita, atau suami atau istri atau anak-anak atau siapapun itu. Rasa benci itu terkadang timbul akibat kesalahpahaman, perbedaan pendapat, luka lama yang tak terselesaikan, sakit hati, dan dendam yang berkesumat. Adanya keinginan-keinginan pribadi atau kerinduan-kerinduan pribadi yang tak terkabulkan, sehingga melahirkan kebencian, iri hati, dan dendam. Kebencian dapat membutakan kita akan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Kalau sudah benci, apapun yang baik tidak akan mampu menutupi kekurangan orang tersebut. Yang dilihat adalah hanyalah keburukan. Bahkan tak jarang kebencian itu berubah menjadi rasa dendam yang mendalam dan sulit untuk diatasi, sehingga kebencian itu menjelma sebagai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membalaskan dendam tersebut, bahkan kalau bisa menghilangkan orang tersebut dari dunia ini.
Namun di tengah kebencian yang begitu besar terhadap orang lain, seseorang atau siapapun itu, mampukah dan dapatkah kita mengampuninya dan mengasihinya? Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang perintah Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan kasih, perhatian, dan perlakuan baik tanpa pamrih kepada orang-orang yang paling tidak kita sukai atau kita benci atau yang pernah melukai hati dan perasaan kita? Karena keegoisan kita bisa jadi, atau keinginan-keinginan kita seperti yang saya katakan tadi. Semua hal tersebut pastilah mungkin karena Yesus sendiri yang telah memerintahkan kita. Yesus sendiri telah terlebih dahulu menunjukkan bagaimana mengasihi musuh dengan mendoakan mereka yang menganiayanya di atas kayu salib. Yesus mengajarkan untuk melawan kebencian tersebut hanya dengan kasih dan pengampunan dan mendoakan mereka. Dengan perintah tersebut Yesus menegaskan bahwa kasih itu tak terbatas pada individu tertentu, melainkan bersifat universal, menyeluruh. Kasih itu seharusnya tertuju kepada siapapun, bahkan kepada lawan-lawan orang-orang, musuh-musuh, penganiaya-penganiaya iman diri kita. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memutus rantai kebencian dan dendam di antara kita dengan kasih dan pengampunan. Mengasihi dan mendoakan orang yang kita benci, yang tidak kita sukai, akan membawa kedamaian, sukacita dalam hati kita. Yesus adalah guru yang telah menunjukkan teladannya dalam hal mengasihi musuhnya. Maka tak ada alasan bagi kita yang merupakan muridnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah Yesus teladankan bagi kita. Bagaimana ia di atas kayu salib mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, mari kita berrekonsiliasi, membaharui diri dan bertobat dari cara-cara kita, sikap-sikap kita, perkataan-perkataan kita yang menjatuhkan dan membenci orang lain dengan kata-kata kita, dengan tindak tanduk kita, dengan sikap-sikap kita yang tidak benar, yang tidak baik bagi orang lain. Tuhan membantu kita dalam hal ini. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan pengampunan bagi kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.